Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Ardian. Saya akan menjelaskan materi Supervised Learning bab 2 mata kuliah pembelajaran mesin. Supervised Learning. Supervised Learning yang paling sederhana mempelajari kelas dari contoh positif dan negatifnya, membahas kasus beberapa kelas, lalu regresi, di mana hasilnya continue. Mempelajari kelas dari contoh. Katakanlah kita ingin mempelajari kelas C dari mobil keluarga. Kita punya sebuah kumpulan contoh mobil dan kita memiliki sekelompok orang-orang yang kita survei siapa yang kita tunjukkan mobil-mobil ini. Orang-orang melihat mobil dan membelinya. Lalu mobil yang mereka yakini sebagai mobil keluarga adalah contoh positif dan mobil yang lain adalah contoh negatif. Pembelajaran kelas menemukan deskripsi yang dimiliki oleh sebuah contoh positif dan tidak ada contoh negatif. Dengan melakukan ini, kita dapat membantu prediksi. Kemudian, memberikan mobil yang belum kita lihat sebelumnya dengan memeriksa dengan deskripsi yang dipelajari. Kita akan dapat mengatakannya apakah itu mobil keluarga atau bukan. Atau kita bisa melakukan ekstraksi pengetahuan. Kemudian, kesimpulannya, di antara semua fitur yang mungkin dimiliki mobil, fitur-fitur yang memisahkan mobil keluarga dari mobil lainnya adalah harga dan tenaga mesin. Kedua atribut ini adalah masukan untuk pengenal kelas. Catat itu ketika kita memutuskan representasi input khusus ini. Kami mengabaikan berbagai atribut lain yang tidak relevan. Meskipun seorang memiliki pemikiran yang lain, atribut seperti kapasitas tempat duduk dan warna yang mungkin penting untuk membedakan jenis mobil, kami hanya mempertimbangkan harga dan mesin kekuatan untuk menjaga contoh ini tetap sederhana. Perangkat pelatihan untuk kelas mobil keluarga. Setiap titik data sesuai dengan satu contoh mobil, dan koordinat titik menunjukkan harga dan tenaga mobil itu. Plus menunjukkan contoh positif dari kelas keluarga mobil, dan min menunjukkan contoh negatif bukan keluarga mobil. Itu adalah jenis mobil dari jenis lain dari mobil. Topik Kervonenkis visi dimension. Misalkan kita memiliki kumpulan data yang berisi titik n. Endpoint ini kita bisa beri dua label dengan cara 2n sebagai positif dan negatif. Karena itu, 2n berbeda masalah pembelajaran dapat ditentukan oleh titik data n. Jika salah satu dari ini masalah, kita dapat menemukan hipotesis H yang memisalkan contoh positif dari negatif. Kemudian kita katakan H menghancurkan titik N. Artinya apa saja masalah belajar yang didefinisikan dengan contoh N dapat dipelajari tanpa kesalahan dengan hipotesis yang diambil dari H. Jumlah maksimum poin itu dimensi visi yang dapat dihancurkan oleh H. Disebut dengan dimensi Vepik. Cervenenkis visi dari H dilambangkan dengan visi dalam kurung H dan mengukur kapasitas H. Probably approximately correct fact learning. Kami menggunakan persegi panjang paling rapat S sebagai hipotesis kita. Kita ingin mencari beberapa banyak contoh yang kita butuhkan. Kita ingin menghipotesis kita mendekati benar, yaitu bahwa probabilitas kesalahan dibatasi oleh beberapa nilai. Kita juga ingin yakin dengan hipotesis kita bahwa kita ingin tahu bahwa hipotesis kita akan selalu benar jika selalu benar. Jadi kita ingin
juga dengan kemungkinan kami dapat menentukan. Kedua, dalam probably approximately correct fake learning diberikan kelas C, dan contoh yang diambil dari beberapa distribusi probabilitas yang tidak diketahui tetapi tetap P dalam kurung X. Kami ingin mencapai jumlah contoh N sehingga dengan probabilitas minimal 1 sampai terhingga hipotesis H paling banyak memiliki kesalahan. Noise atau kebisingan adalah setiap anomalia yang tidak diinginkan dalam data, dan karena kebisingan kelas memungkinkan lebih sulit untuk mempelajari dari kesalahan nol. Mungkin tidak layak dengan kelas hipotesis sederhana. Ada beberapa interpretasi dari kebisingan. Pertama, mungkin ada ketidaktepatan dalam merekam atribut masukan yang dapat menggeser titik data di ruang masukan. Dua, mungkin ada kesalahan dalam memberi label pada titik data yang mungkin memberi label ulang. Noise. Ketika ada gangguan, tidak ada batas sederhana antara contoh positif dan negatif, dan kesalahan klasifikasi nol mungkin tidak dimungkinkan dengan hipotesis sederhana. Persegi panjang adalah hipotesis sederhana yang 4 parameter yang menentukan sudut. Bentuk tutup yang berubah-ubah dapat digambarkan dengan fungsi pemenggalan dengan jumlah titik kontrol yang lebih besar, contoh positif sebagai negatif, dan sebaliknya. Ini kadang disebut juga teacher noise. Mungkin ada atribut tambahan yang belum kita perhitungkan yang mempengaruhi label sebuah instansi. Atribut semacam itu mungkin tersembunyi atau laten, sehingga tidak dapat diamati. Efek dari atribut yang diabaikan ini dimodelkan sebagai komponen acak dan dimasukkan ke dalam noise. Seperti yang dapat pada gambar, ketika ada noise, tidak ada batasan sederhana antara intens positif dan negatif, dan untuk memisahkannya diperlukan hipotesis rumit yang sesuai dengan kelas hipotesis dengan kapasitas yang lebih besar. Persegi panjang dapat didefinisikan dengan 4 angka, tetapi untuk mendefinisikan bentuk yang lebih rumit diperlukan model yang lebih kompleks dengan jumlah parameter yang jauh lebih besar. Dengan model yang kompleks, seseorang dapat membuat kesesuaian kesempurnaan dengan data yang mencapai nol kesalahan. Lihat bentuk bergelombang pada gambar. Kemungkinan lain adalah menjaga model tetap sederhana dan membiarkan beberapa kesalahan. Learning multiple classes. Dalam contoh kita mempelajari mobil keluarga. Kita memiliki contoh positif milik kelas mobil keluarga dan contoh negatif milik semua mobil lain. Ini adalah masalah dua kelas. Dalam kasus umum kita memiliki K. Ada 3 kelas, mobil keluarga, mobil sport, dan mobil mewah. Ada 3 hipotesis yang diajukan. Masing-masing mencakup intens dari satu kelas dan keluar dari intens dari 2 kelas lainnya. Adakah wilayah penolakan di mana tidak ada atau lebih dari satu kelas dipilih? Learning multiple classes dengan intens dari 3 kelas, mobil keluarga, mobil sport, mobil mewah. Dalam perjalanan rutin untuk klasifikasi, kami ingin mempelajari batas yang memisahkan intens satu kelas dari intens semua kelas. Jadi kita melihat klasifikasi kelas K sebagai kelas kedua K masalah. Contoh pelatihan memiliki adalah contoh positif dari hipotesis H, dan contoh dari semua kelas lainnya contoh negatif. Jadi kita jadi
Jadi dalam masalah kelas K, kita memiliki hipotesis K untuk mempelajari sedemikian rupa pemilihan dan generalisasi model. Mari kita mulai dengan kasus mempelajari fungsi boolean dari contoh. Dalam fungsi boolean, semua input dan output adalah biner. Ada kemungkinan cara untuk menulis nilai biner D, dan oleh karena itu dengan masukkan D, set pelatihan memiliki paling banyak contoh. Tiap contoh pelatihan yang berbeda menghilangkan setengah hipotesis, yaitu mereka yang terbelakangnya salah. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan outputnya 0. Ini menghapus H5, H6, H7, H8, H13, H12, H15, H16. Ini adalah salah satu cara untuk menafsirkan pembelajaran. Kita mulai dengan semua kemungkinan hipotesis yang saat ini melihat lebih banyak contoh pelatihan. Kita menghapus hipotesis yang tidak konsisten dengan data pelatihan. Dalam kasus fungsi boolean, untuk mendapatkan satu hipotesis, kita perlu melihat semua contoh pelatihan 2D. 2D. Jika set pelatihan yang diberikan kepada kita hanya berisi sebagian kecil dari semua kemungkinan intens seperti yang umum terjadi, jika kita tahu apakah keluaran yang seharusnya hanya untuk sebagian kecil kasus solusi tidak unik. Setelah melihat contoh kasus N, masih ada kemungkinan fungsi. Ini adalah contoh dari masalah yang tidak diharapkan, di mana data saja tidak cukup untuk menemukan solusi yang unik. Masalah yang sama juga ada di aplikasi pembelajaran lain dalam klasifikasi dan regresi. Ketika kita melihat lebih banyak contoh pelatihan, kita tahu lebih banyak tentang fungsi yang mendasari, dan kita mengukir lebih banyak hipotesis yang tidak konsisten dari kelas hipotesis. Tetapi kita masih memiliki banyak hipotesis yang konsisten. Jadi karena pembelajaran itu tidak tepat dan data saja tidak cukup untuk menemukan solusi, kita harus membuat beberapa asumsi tambahan untuk mendapatkan solusi unik